Pemerintahan Amerika Serikat ngotot iming-imingi Mesir dengan F-15 Eagle saat akuisisi penjualan Su-35 Rusia di ambang kegagalan. Laporan baru-baru ini menunjukkan bahwa Mesir mungkin telah menunda keputusannya untuk mengakuisisi jet tempur Su-35 Rusia. Penundaan keputusan tersebut diambil karena Mesir khawatir akan prospek sanksi di bawah undang-undang melawan musuh Amerika melalui sanksi Katsa karena berkecamuknya invasi Rusia ke Ukraina. Sebagaimana diketahui, Mesir sebenarnya sekutu utama Amerika Serikat atau AS. Namun sejak tahun 2013 segalanya berubah. Sejak kudeta militer 2013, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah menahan beberapa kesepakatan senjata dengan Mesir, termasuk diantaranya 10 helikopter AH-64 Apache, 4 jet tempur F-16C Block 52, komponen tank M1A1 dan rudal anti kapal Harpoon. Penahanan tersebut adalah sinyal kemarahan Washington atas pelanggaran hak asasi manusia Mesir terkait dengan tindakan keras militer Presiden Abdel Fattah al-Sisi terhadap Ikhwanul Muslimin, gerakan oposisi utama di negara itu. Menanggapi hal ini, militer Mesir memutuskan untuk mengimbangi ketergantungannya pada perangkat keras militer Amerika Serikat dan beralih ke Rusia dan Perancis untuk memenuhi kebutuhan akuisisi pertahanannya. Kejutan terakhir bagi Amerika Serikat kemudian datang pada 2018 ketika Mesir membuat pesanan pembelian $2 miliar untuk sekitar 2 lusin jet tempur Su-35 Rusia. Meskipun ada tekanan dari Washington, menurut beberapa laporan, Kairo tetap melanjutkan dan menerima pengiriman 5 Su-35. Akan tetapi akuisisi tersebut ternyata diambang kegagalan karena kondisi baru-baru ini di mana Rusia sedang tidak stabil karena berkonflik di Ukraina. Melihat peluang yang muncul, AS mulai melancarkan taktis agar hubungan mesranya bersama Mesir bisa kembali terjalin. Taktik tersebut berupa pemerintahan Joe Biden untuk menyetujui penjualan dan mengiming-imingi F-15 Eagles ke Mesir. Iming-iming ini bahkan sudah diungkapkan oleh Komandan Komando Pusat AS, Jenderal Frank McKenzie. Dalam kasus Mesir, saya pikir kami memiliki kabar baik karena kami akan memberi mereka F-16 yang merupakan kerjasama yang keras, panjang, dan sulit, kata Jenderal Frank McKenzie dilansir zonajakarta.com dari Air-Russian Times. Tidak hanya itu saja, pejabat AS juga telah berusaha memberikan jaminan kepada Mesir bahwa mereka akan terus menerima senjata dari Amerika dalam 2 bulan terakhir ini. Kenapa untuk merengkuh kembali kerja sama dengan Mesir memang mengalami proses yang alot. Pasalnya, Amerika Serikat masih belum sepenuhnya percaya Mesir bisa menyelesaikan permasalahan pelanggaran hak asasi manusia. Meski begitu, AS terus bersikeras dan ngotot. Kengototan AS terhadap Mesir bukan tanpa sebab. Selain takut kelamaan berpaling ke Rusia, AS juga memiliki alasan tersendiri kenapa Mesir harus berada dalam rangkulannya. Apapun ketegangan yang mungkin ada antara kedua negara, Mesir tetap menjadi sekutu utama AS di kawasan itu dan memberikan dukungan kepada militer Amerika, termasuk mengizinkan akses keterusan Suez dan wilayah udara. Angkatan bersenjata AS dan Mesir juga mengambil bagian dalam pelatihan bilateral reguler yang diselenggarakan oleh US CENTCOM. Penjualan F-15 ini bisa menjadi situasi win-win bagi kedua belah pihak karena akan memberikan Angkatan Udara Mesir jenis pesawat tempur superioritas udara kelas berat yang mereka cari ketika memutuskan untuk membeli Su-35 Rusia, dengan demikian memperkuat posisi AS sebagai pemasok utama senjata ke Mesir. Hal ini sehubungan dengan pecahnya perang di Ukraina yang telah mendorong AS untuk meningkatkan tekanan pada Rusia. Mungkin telah mencapai puncaknya dalam tawaran administrasi Biden untuk menjual jet tempur F-15 ke Mesir, sehingga melucuti kontrak ekspor berharga Rusia. Meski begitu, sejauh ini belum diketahui berapa banyak F-15 atau versi jet apa yang akan ditawarkan ke Mesir.